Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Ilmu Tauhid dengan materi Ahkamul Murtad yang diampu oleh Bapak Marsoyo MPDI. Saya, Sinda Rosadi sebagai moderator dan pemateri 1. Ahmad Sarpudin sebagai pemateri 2, Haryati sebagai pemateri 3, dan Nadita Pajarini sebagai pemateri 4. Untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita tonton videonya bersama-sama. Selamat menyaksikan. Berpengenah kembali berbalik ke belakang, sedangkan menurut syariat orang murtad adalah seorang muslim yang menjadi kafir setelah keislamannya tanpa ada paksaan dalam usia tamyiz atau sudah mampu membedakan antara yang baik dari yang buruk serta berakal sehat. Secara etimologi, murtad dimaknai para ahli fikih sebagai berbalik dari Islam, sedangkan secara terminologis murtad diartikan sebagai orang Islam yang memilih menjadi kafir setelah sebelumnya mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menjalankan syariat Islam. Dalil murtad yang pertama, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim, yang memiliki makna mereka orang kafir bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti kepada Nabi Muhammad. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kafir dan telah menjadi kafir setelah Islam. Surat At-Taubah ayat 74. Dalil ini menjelaskan tentang murtad perkataan. Dalil selanjutnya yakni innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu, yang memiliki makna sesungguhnya orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian mereka tidak ragu. Surat Al-Hujurat ayat 15. Dalil ini menjelaskan tentang murtad akidah atau keyakinan hati. Dalil selanjutnya, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wa la lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, yang memiliki makna dan sebagian dari tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan pula bersujud kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang telah menciptakan jika kamu hanya menyembah kepadanya. Quran Surat Al-Fusilat ayat 37. Dalil ini menjelaskan tentang murtad fi'liyah atau murtad perbuatan. Lalu ada hadis Bukhari yang berbunyi, annal abdal yatakallam bi kalimati ma yatabayyana fiha yazillu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib. Riwayat Syekhuna Bukhari wal Muslim. Yang memiliki makna sesungguhnya seorang hamba boleh saja mengucapkan dengan kalimat yang tidak jelas di dalamnya dan dia akan menyelinap ke dalam neraka lebih jauh di antara timur dan barat. Diceritakan oleh 2 Syekh Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari. C. Pembagian murtad. Yang pertama ada murtad akidah atau keyakinan hati atau murtad i'tiqadiyah. Dalilnya terdapat pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 15. Beberapa contoh murtad akidah atau keyakinan hati. Yang pertama meragukan adanya Allah, yang kedua meragukan utusan Allah, yang ketiga meragukan kebenarannya Al-Quran, yang keempat meragukan hari kiamat, yang kelima meragukan adanya surga dan neraka, yang keenam meragukan adanya pahala, yang ketujuh meragukan siksaan Allah, yang kedelapan meragukan hukum yang telah disepakati para ulama mujtahid dan lain-lain. Yang kedua, murtad perbuatan atau murtad fi'liyah. Dalilnya terdapat pada Quran Surat Al-Fusilat ayat 37. Beberapa contoh murtad perbuatan. Yang pertama ada menyembah berhala, yang kedua menyembah matahari, yang ketiga menyekutukan Allah, yang keempat menyembah makhluk lainnya. Selanjutnya ada terang-terangan melakukan hal-hal yang bukan bagian dari budaya Islam dan lain-lain.
Yang ketiga, murtad ucapan atau murtad qauliyah. Dalilnya terdapat pada Quran surat At-Taubah ayat 74. Beberapa contoh dari murtad ucapan. Yang pertama, ketika kita memanggil seseorang muslim dengan kata-kata hai orang kafir, hai orang Yahudi, hai orang Nasrani, hai orang tak beragama dengan tujuan tersebut. Yang kedua, menghina salah satu nama dari nama-nama Allah. Yang ketiga, menghina janji dan ancaman Allah atau yang dihubungkan kepada beliau. Yang keempat, berkata, andaikan Allah memerintahkanku, maka aku tidak akan mengerjakannya. Yang kelima, berkata, jika arah kiblat berpindah ke arah yang lain, maka aku tidak akan melaksanakan sholat, dan lain-lain. D. Cara menghindari perbuatan murtad. 1. Mempelajari agama Islam dengan sebaik-baiknya melalui kegiatan menghayati, meyakini, dan mengamalkan. 2. Menjauhkan diri dari orang-orang yang berperilaku buruk seperti mabuk-mabukan, suka membolos, suka berkelahi, dan perbuatan tercela lainnya. 3. Senantiasa memupuk keimanan dan keislaman dengan cara selalu berbuat baik dan gemar beribadah. 4. Mencintai dan menikahi seseorang yang juga beragama Islam. 5. Menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat yang mendorong berbuat tercela seperti diskotik, klub malam, dan sejenisnya. Adapun kesimpulan pada makalah ini yaitu, yang pertama, murtad adalah seorang muslim yang keluar dari agama Islam dan menjadi kafir tanpa ada paksaan dalam usia tamyiz atau sudah mampu membedakan antara yang baik dari yang buruk serta berakal sehat. 2. Dalil mengenai perbuatan murtad, yakni Quran surat At-Taubah ayat 74, Quran surat Al-Hujurat ayat 15, dan Quran surat Al-Fusilat serta hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, murtad terbagi menjadi beberapa macam, yakni yang pertama murtad akidah atau keyakinan hati, yang kedua murtad perbuatan, yang ketiga murtad ucapan. 4. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menghindari perbuatan murtad, di antaranya mempelajari agama Islam dengan sebaik-baiknya, menjauhkan diri dari orang-orang yang berperilaku buruk, senantiasa memupuk keimanan dan keislaman, mencintai dan menikahi seseorang yang sudah beragama Islam, serta menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat. Baik, sekian dari presentasi kami. Sebelum itu saya ada sedikit pantun untuk menutup presentasi ini. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.